Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Star Lovers. Velagas Parman lagi-lagi nih hadir di program Bincang Spesial di hari Selasa 27 Mei 2025 bersama dengan BPJS Kabupaten Sleman nih Star Lovers, dan tepatnya BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman. Dan tentunya nih Star Lovers ya, dalam kehidupan kan terus berputar ya waktu kita nih, apalagi stage dari kehidupan terus berubah dan juga berpindah. Salah satunya kita masuk ke adulting life atau kehidupan dewasa. Dan ngomongin adulting life nih Soul Lovers, ini kan gak melulu soal umur yang bertambah gak sih, tapi juga segala hal yang mengimbangi dan juga menjamin kita dengan kehidupan yang aman dan juga nyaman. Salah satunya sih jaminan kesehatan ya Soul Lovers, yang mungkin selama ini masih jadi tanggung jawab orang dewasa lainnya, tapi kali ini Soul Lovers udah mulai nih harus mengurusnya sendiri. Apalagi buat Soul Lovers yang mulai masuk nih ke dunia real dari kehidupan duniawi ya, atau misalkan juga baik itu yang masih tinggal di tanah kelahirannya atau merantau untuk bekerja. Ini kan banyak hal yang harus kita penuhi sendiri dan juga kita perhatikan bersama. Tapi Star Lovers bisa nih pastikan dulu dirinya sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan ya. Nah, mengenai apa aja syarat untuk jadi peserta BPJS Kesehatan, terus juga apa nih keuntungannya buat jadi peserta BPJS Kesehatan, kita bakal ulik langsung pagi hari ini Star Lovers dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Star FM. Selamat pagi mas-mas semua pagi. nih. Selamat pagi. Ini dua mas ya, ada dua nih Star Lovers dengan seragamnya gitu. Untung dia juga bercorak gunakan pakaian pagi hari ini. Dan pagi hari ini sudah ada, kita kenalan dulu mungkin ya. Sudah ada Mas Asepsia Yusian Dre. Dre atau Dre nih? Andre ya? Pak Haji dong ya? Bukan, Pak Haji beda, Andre ya? beda lagi, itu beda-beda ya. Ini ada Mas Asep selaku staf penjamin manfaat dan juga pengelolaan fasilitas kesehatan. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Oh, ini yang punya banyak manfaat nih Star Lovers ya. Nanti kita cari tahu nih untuk orang yang udah tahu banget manfaatnya dari fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian Mas Asep nggak sendiri hari ini, ditemenin. Ini temennya bukan ya Mas? Iya, temannya. Oh iya ya. Untung diakui ya Mas Asep ya. Ini sudah ada Mas Muhammad Septiawan Effendi. Halo. Panggilannya siapa nih? Wawan. Mas Wawan. Kalau Iya. tadi Mas Asep, ini Mas Wawan ya. Ini merupakan staf kepesertaan Kabupaten Kulon Progo. Betul sekali. Nah, ngomongin Kulon Progo, tadi ngomongin Kabupaten Sleman, memang ini tugasnya jauh ya Mas ya. Jadi antara Kabupaten Sleman dan juga Kulon Progo seperti Ya, itu ya. demi mengedukasi seluruh masyarakat, kita jauh-jauh datang dari Kulon Progo ke kota Jogja. Luar biasa. Tapi nggak naik helikopter sih sayangnya Star Lovers ya. Naik apa nanti kita cari tahu juga. Dan semoga hari ini sehat-sehat nih Mas Wawan juga Mas Asep ya. Alhamdulillah. Karena cuaca masih kurang mendukung Iya. untuk kita bisa lebih semangat lagi biasanya gitu. Tapi semoga selalu ada semangat buat mengedukasi juga Star Lovers gitu di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita ajak Star Lovers dulu untuk gabung sama kita nih di WhatsApp 081 8621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Star Lovers, kita masih disiarkan langsung baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di streaming kami starjogja.com, harianjogja.com dan juga jogjastreamers.com. Mungkin kita langsung nih ke Mas Wawan ya, yang juga jauh-jauh dari Kulon Progo katanya gitu, demi mengedukasi Star Lovers. Ini kan Mas, kalau kemarin kita sempat dengar ya, katanya masa remaja ditambahkan umurnya gitu kan, tapi sekarang banyak situasi remaja yang bekerja jadinya gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai pekerja atau sebagai orang dewasa, itu kan kita harus mulai memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah jaminan kesehatan gitu. Betul. Dan negara ini ada fasilitasnya ya dengan adanya hadirnya atau BPJS Kesehatan itu. Nah, kalau kita mau menjadi peserta nih Mas, syarat pertamanya apa sih Mas? Dan kita harus ngapain untuk jadi peserta BPJS Kesehatan itu sendiri? Baik, memang betul tadi Mbak Gia, negara hadir ya dalam bentuk BPJS Kesehatan, memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi banyak segmentasi sebetulnya, ada segmen PPU, non PPU, kemudian PBI. Jadi sebetulnya untuk pekerja salah satunya itu dia sangat-sangat bisa untuk dapat ditanggung oleh tempat kerjanya. Oke. Jadi sebetulnya ini merupakan kewajiban pemberi kerja dan juga hak ya untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui tempat kerjanya. Jadi si pekerja ini dapat ditanggung oleh tempat kerjanya beserta seluruh anggota keluarganya. Oke. Jadi bisa menanggung istri atau suaminya dan 3 orang anak. Kemudian untuk hak kelas rawatnya itu berdasarkan dengan gaji yang dilaporkan. Pertama
gaji minimal itu berdasarkan dengan Perpres 82 tahun 2018, UMK sampai dengan 4 juta akan mendapatkan hak kelas rawat di kelas 2, kemudian di atas 4 juta sampai dengan maksimal 12 juta itu mendapatkan hak kelas rawat di kelas 1. Jadi apabila gajinya alhamdulillah nih syukur-syukur di atas 12 juta ke atas, itu tetap batas maksimal yang dihitungkan adalah 12 juta. Oke, dan itu di kelas 1 tadi ya Mas. Betul. Ya. Jadi memang Solovers kayaknya semua orang punya hak tadi untuk daftar di BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah pekerja tadi ya Mas ya. Betul, salah satunya pekerja. Salah satu pekerja. Kalau pekerja itu apakah kita harus mendaftar sendiri secara mandiri atau sebetulnya ini tuh bisa didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan sendiri nih Mas? Baik, untuk pekerja itu nanti bisa didaftarkan dari perusahaannya. Oke. Jadi untuk perusahaan yang sudah mendaftar di BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan melalui EDABU atau elektronik data badan usaha. Jadi tidak harus kalau dulu PIC atau HR-nya itu datang ke kantor, kalau loket pelayanan. Sekarang BPJS Kesehatan sudah bertransformasi, lebih baik lagi sekarang sudah bisa menggunakan EDABU tanpa harus datang ke kantor. Jadi nanti si PIC ya atau HRD-nya itu bisa mengakses EDABU dan mendaftarkan pekerjanya beserta anggota keluarga si pekerja tersebut. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Betul. Menyambangi Mas Wawan atau Mas Asep gitu kan. Jadi bisa secara online tadi ya dengan EDABU tadi di Solovers. Dan ini juga merupakan sebetulnya jadi kewajiban dan hak antara dua belah pihak gitu ya berarti ya Mas Wawan ya. Betul. Jadi kewajiban misalkan dari perusahaan juga menjadi kewajiban dan ini juga menjadi hak dari pekerjanya sendiri. Berarti kalau ini menjadi hak, pekerja juga bisa ya menanyakan langsung ke perusahaan gitu kalau misalkan belum didaftarkan atau bisa daftar sendiri malah jangan-jangan. Jadi untuk pekerja itu bisa menanyakan ke perusahaannya. Oke. Jadi mengapa saya belum didaftarkan? Karena sebetulnya banyak sekali pekerja itu yang ingin didaftarkan dari tempat kerjanya. Baik. Terlepas dari iuran yang murah, karena hanya 1% dari gaji pokok plus tunjangan tetapnya, dan 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan. Jadi totalnya 5% perusahaan membayarkan ke BPJS Kesehatan untuk setiap orangnya, dan dibayarkan secara kolektif setiap bulannya ke BPJS Kesehatan. Oke, jadi kalau misalkan tadi ada yang juga bertanya, siapa sih yang nanggung iuran BPJS Kesehatan buat pekerja gitu kan? Berarti sebetulnya untuk si pekerjanya 1% dari perusahaan bahkan 4% tadi. Betul ya. sekali. Ada saling gitu, saling memberikan atau juga saling membayarkan nih Solovers yang menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja tadi. Dan ternyata kalau misalkan ini kan menjadi hak dan kewajiban dari perusahaan dan juga pekerja. Ini hubungan bilateral lah katakan nih lah Mas Wawan ya, antara dua pihak. Tapi kalau misalkan kita sebagai pekerja baru nih, terutama kan banyak nih anak-anak Gen Z yang sekarang mulai turun menjadi pekerja juga ya. Ini kan juga banyak yang mungkin informasinya masih bingung, apakah harus saya sendiri gitu kan atau dari perusahaannya. Ada syarat-syarat yang perlu dilengkapi nggak sih kita sebagai pekerja ke perusahaan, kemudian perusahaan baru untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan itu sendiri? Untuk persyaratannya, apabila yang bersangkutan sudah bekerja di sana, ada juga yang dimasukkan bulan ini dan langsung didaftarkan agar aktif di bulan selanjutnya. Karena sistemnya apabila dimasukkan di bulan berjalan, maka berlakunya nanti per tanggal di bulan depan itu setelah membayarkan iuran. Perusahaan setelah membayarkan iuran, maka status kepesertaannya bisa langsung aktif. Nanti untuk persyaratannya ya cukup kakak saja menurut saya. Untuk hal-hal yang lain ya mungkin kalau untuk perusahaan sudah tahu termasuk gaji dan sebagainya. Yang penting identitas dari si pekerja memberikan ke HR-nya untuk dapat nanti dimasukkan melalui EDABU. Kalaupun gagal dalam prosesnya itu bisa di-emailkan nanti untuk dibantu proses memasukkan si peserta tersebut. Itu dia ya Solovers, semuanya sudah dimudahkan, jadi aman, tentram, damai sebetulnya dari manapun bisa gitu ya Mas. Betul, ya. Berarti nggak harus kembali misalnya kalau Solovers kerja di kota Jogja harus datang ke kota Jogja, atau di Kabupaten Sleman harus ke Kabupaten Sleman gitu ya. Tapi bisa dilakukan walaupun memang per regional di mana Solovers bekerja atau perusahaannya berada seperti itu ya. Oke, kita masih ajak Solovers untuk terus bergabung bersama kami di nomor 0818621013 dan juga tentunya di Instagram
Instagram kami di @starjogjafm. Dan ini juga ada pertanyaan nih untuk Mas Wawan dulu mungkin ya, Mas Asep. Tenang ya, ini banyak juga nih nanti pertanyaannya gitu. Ini masih berkaitan dengan tadi ya untuk daftar mendaftar gitu kan. Jadi Mas Wawan ada yang bertanya, kalau misalkan saya sebelumnya belum bekerja gitu, tapi saya sudah menjamin kesehatan saya dengan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian gimana nih kalau misalkan saya baru masuk kerja gitu, tapi udah terdaftar dengan BPJS Kesehatan sebelumnya nih, Mas Wawan? Baik, untuk segmentasinya itu ada PBPU dan juga PBI ya mungkin. Atau dia bekerja tapi non aktif bisa jadi juga. Jadi itu bisa nanti dialihkan status kepesertaannya ke tanggungan perusahaan. Apabila yang bersangkutan merupakan peserta bukan penerima kerja, maka dia nanti ketika dialihkan itu tidak tertagih lagi iurannya. Jadi nggak itu ya, harus ada maksudnya komunikasinya, makanya kalau misalkan pun didaftarkan atau dipindahkan, itu jadi ada data yang juga mungkin disesuaikan gitu ya, Mas Wawan. Betul. Nanti iurannya akan tertagih di perusahaan. Untuk tagihan mandirinya nanti akan stop. Jadi aman ya Solovers ya. Tapi jangan dipastikan iurannya sudah dibayarkan semua ya. Jadi tidak ada tunggakan. Nah, ini juga menarik nih ngomongin tunggakan gitu ya. Karena kadang ada yang merasa nanti mungkin dibayarkan sama perusahaannya. Tapi sistemnya gimana nih Mas kalau ada tunggakan sebelum kita misalkan berpindah nih ke perusahaan tersebut? Jadi apabila yang bersangkutan masih memiliki tunggakan sebagai peserta mandiri, maka itu tidak terhapus ketika dia dialihkan dan masih memiliki kewajiban untuk membayarkan iurannya. Itu cara mandiri berarti ya, Solovers ya. Jadi jangan melemparkan kewajiban nih. Karena ada tunggakan, aku harus cari kerja misalkan. Betul, cari kerjanya untuk membayar dulu gitu ya. Tapi sistem iurannya nanti akan dijelaskan juga pastinya. Dan perusahaan pasti sudah disosialisasikan juga ya Mas Wawan dan juga Mas Asep mengenai gimana proses tadi untuk pembagian atau mungkin bahasa lainnya adalah subsidi gitu ya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu sendiri. Baik, tapi ada juga yang penasaran, Mas, kenapa sih kok ketentuannya cuma sampai kalau maksimal keluarga tuh 3 anggota keluarga tuh kenapa ya? Ada alasan atau dasar hukumnya nggak nih Mas Wawan? Baik, jadi kembali lagi di Perpres 82 tahun 2018 sebetulnya bisa menanggung anak keempat dan seterusnya. Kemudian orang tua ataupun mertua bisa ditanggung dengan iuran tambahan sebesar 1%. Jadi masih bisa gitu ya. Dan itu lebih dipermudah juga gitu. Tidak sesuai yang tadi mandiri tadi ya. Kemudian ada ditambahkan dulu untuk tadi, kenapa misalkan cuma 3 atau misalkan 4 gitu? Untuk anak yang ditanggung kan sebanyak 3 anak ya, anak kandung. Apabila yang bersangkutan memiliki anak keempat dan kelima, itu tadi bisa ditambahkan sebagai anggota keluarga tambahan sebesar 1%. Nantinya apabila ada salah satu anak yang usianya di atas 21 tahun dan mungkin tidak menempuh pendidikan selanjutnya, itu bisa naik nanti anak keempat ini agar menggantikan. Karena pada dasarnya tadi tetap 3 yang ditanggung. Gitu ya. Jadi misalkan kewajibannya memang 3 gitu Solovers ya, haknya 3, dan kalau yang lain ada tambahan dulu di saat ada satu keluarga yang sudah keluar gitu, dianggapnya sudah mampu untuk berdiri sendiri gitu ya, berarti Mas Wawan dan juga Mas Asep ya harapannya gitu. Ini baru lah bisa menggantikan seperti mungkin itu. Mungkin tambahan Mbak Gia, untuk anak tadi yang di atas 21 tahun itu tetap bisa ditanggung sebetulnya apabila yang bersangkutan masih menempuh pendidikan formal. Jadi nanti cukup minta surat keterangan dari kampusnya yang menyatakan bahwa dia masih sebagai mahasiswa atau mahasiswi aktif di tempat kuliahnya, mungkin seperti itu, dan bisa diperpanjang 1 tahun ke depan. Jadi setiap 1 tahun usia maksimal 25 tahun atau yang bersangkutan belum menikah dan juga belum bekerja, asal bisa menunjukkan surat keterangan dari kampus tadi, tetap bisa. Berarti itu tidak tergantung di strata 1 aja ya Mas ya. Kalaupun misalkan dari umur dari SMA langsung S1, S2, S3 di batas umurnya masih 25, berarti masih bisa juga nih. Betul. Masih tetap bisa. Masih bisa juga ya. Jadi bisa digunakan Solovers fasilitas tersebut. Kalau misalnya masih bingung juga maksudnya untuk menjajaki kehidupannya ke depannya akan seperti apa. Jadi jangan khawatir, sebetulnya bisa tapi dengan surat tadi ya Mas ya, yang diperbarui per 1 tahun. 1 tahun sekali. Itu berarti untuk
untuk misalkan kalau kita udah dapat suratnya gitu, surat dari keterangan aktif belajar, itu diberikannya ke mana nih Mas Wawan? Bisa langsung diupload secara mandiri atau kemana nih? Baik, jadi untuk pelaporannya bisa mandiri sendiri melalui Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ini sebetulnya kembali lagi ya, transformasi digital mempermudah seluruh pekerja atau peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses dengan mudah data-datanya. Jadi bisa melalui WhatsApp ke nomor Pandawa di 0811 8165 165. Nah, Starlovers ya, bisa diingat-ingat deh pokoknya. Nanti bisa cari tahu juga sebenarnya kalau kita searching di internet sudah ada juga ya untuk Pandawa tadi atau nomor kontaknya seperti itu. Jadi Starlovers, apalagi kalau kita misalkan tadi sudah masuk di usia 20-an ke atas gitu ya, kalau kita masih juga ditanggung dengan BPJS yang secara kekeluargaan tadi, Starlovers bisa nih setidaknya membantu untuk pelaporan data dirinya, terutama yang masih aktif belajar di pendidikan formal. Baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri nih Mas? Atau ada persyaratan terkhusus untuk yang di dalam negeri nih? Ya, kalau yang bersangkutan kuliah di luar negeri ya tetap bisa diperpanjang, tetapi mungkin untuk mengakses kesehatannya untuk saat ini hanya bisa di Indonesia. Oke, gitu ya Starlovers ya. Jadi kalau jangan sampai punya jaminan kesehatan cuma di Indonesia, jadi kalau sakit pulang dulu gitu. Pasti sudah banyak ya fasilitas kesehatan atau jaminan kesehatan juga yang lebih mendunia lagi juga yang bisa membantu setiap proses perjalanan Starlovers. Oke, ini ternyata juga sudah ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita tampung dulu terlebih dahulu. Tapi kita juga jadi bertanya lagi nih Mas, mungkin pengen dijabarkan sedikit. Tadi kan kita baru membicarakan misalkan bagaimana yang tadinya sudah terdaftar secara mandiri kemudian terdaftar sebagai pekerja gitu. Tapi bagaimana dengan situasi teman-teman yang tadinya bekerja aktif di satu perusahaan kemudian diberhentikan atau resign gitu Mas. Itu bagaimana juga nih untuk kepesertaannya dari BPJS Kesehatan tadi? Baik, untuk peserta yang di PHK itu tetap bisa mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan selama 6 bulan dengan catatan apabila yang bersangkutan belum bekerja nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan, kemudian juga ada paklaring ya di situ, itu bisa nanti melaporkan si pekerja ke BPJS Kesehatan untuk tetap mendapatkan jaminan kesehatan di kelas 3. Oke, berarti langsung ke kelas 3 ya masuknya ke klasifikasinya ya? Iya, kalau ketika aktif dulu sebagai pekerja mungkin di kelas 2 atau di kelas 1, ketika diberhentikan atau PHK dan sebagainya, itu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan dengan melaporkan, tetapi hak kelas rawatnya di kelas 3. Oke, seperti itu Starlovers ya. Jadi jangan khawatir, tenangkan dirimu dulu. Misalkan apalagi memang situasi sekarang gelombang PHK juga lagi tinggi-tingginya ya Mas Wawan dan juga Mas Asep ya. Mungkin ini juga ada banyak sekali koordinasi yang masuk bersama BPJS Kesehatan yang juga menjadi tugas lebih banyak lagi nih di situasi-situasi seperti ini. Dan Starlovers, kita masih panjang sekali nih perjalanan kita bersama Mas Wawan juga dan Mas Asep. Ini kita baru mendengar dari satu sisi dari Mas Wawan. Kita belum nih mendengar suara merdunya Mas Asep ya. Tapi kita akan break dulu sejenak Mas Wawan dan juga Mas Asep. Kita juga masih menunggu Starlovers lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Sekali lagi silakan Starlovers, tuliskan pertanyaan atau juga mungkin beberapa curahan hatinya nih yang minta dibantu juga untuk segala transaksi atau juga segala hal yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Starlovers bisa langsung hubungi Gia di 0818621013 dan juga di Instagram kami di @starjogjafm. Masih di Bincang Spesial Starlovers bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman juga, yang kita masih ngobrolin tentang memastikan juga apakah Starlovers sudah terdaftar kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Semoga sudah ya Starlovers, karena ini memang menjadi satu hal atau bentuk cinta kita terhadap diri kita masing-masing gitu ya Starlovers ya. Terutama kalau Starlovers juga mau lebih aktif lagi bertanya ke perusahaan tempat Starlovers bekerja. Kita tadi udah ngobrolin juga sama Mas Wawan dan juga Mas Asep mengenai gimana sih prosedur dasarnya kalau kita misalkan mau jadi peserta dari BPJS Kesehatan gitu, atau apa sih hak-hak pekerja yang bisa didapatkan di saat misalkan Starlovers kalau belum terdaftar sebagai peserta dari BPJS Kesehatan. Nah saat ini nih Gia juga mau tanya lagi ke Mas Asep langsung kali ya. Selaku yang tahu banget nih tentang manfaat dari BPJS Kesehatan nih Mas, karena kalau misalkan kita kan atau generasi-generasi sekarang tuh kayak harus ada alasan logis kenapa aku harus terlibat menjadi A, B, C, D, E gitu kan, salah satunya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
yang harus diketahui adalah manfaatnya nih Mas. Nah kalau kita pengen dijabarin lebih panjang dong, apa aja sih manfaat layanan yang bisa kita peroleh sebagai pekerja kalau kita juga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan? Oke, baik Kak Gia. Jadi seperti ini. Sebelum kita nanti menjabarkan manfaatnya, perlu saya garis bawahi bahwasannya kalau daftar BPJS Kesehatan itu berarti kita sudah bisa terjamin kesehatan kita apabila kita sakit itu dulu. Jadi kalau untuk penjabaran manfaatnya itu ada manfaat promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Apa itu? Nah, kalau promotif itu untuk mempertahankan kesehatan. Jadi seperti kalau kita ada edukasi kesehatan seperti itu. Jadi kita banyak sosialisasi tentang kesehatan, kemudian kita juga di puskesmas itu ada sosialisasi tentang kesehatan untuk seperti penyakit kronis dan lain sebagainya. Kalau preventif itu kita juga ada program seperti pemeriksaan IVA. IVA Pap smear itu kita jamin. Jadi sebelum kita daripada kita mengidap suatu penyakit kan kita lebih baik tahu terlebih dahulu apakah kita itu berpotensi atau tidak. Nah salah satunya itu tadi program IVA Pap smear seperti itu. Kemudian juga kuratif itu cara gampangnya kita berobat ke rumah sakit itu kita sudah sakit kemudian berobat ke rumah sakit bisa dijamin dengan pelayanan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau rehabilitatif itu lebih ke untuk mengembalikan fungsi seperti misal setelah pasien misalnya terdiagnosa penyakit stroke kemudian itu kan perlu pemulihan untuk fisioterapi Nah termasuk seperti itu untuk manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Baik, ternyata itu banyak ya jenisnya ya Mas ya. Nggak cuma yang misalkan yang accidental, misalkan dari kecelakaan, kemudian juga harus mendapatkan perawatan langsung gitu ya Mas ya. Itu juga bisa di cover juga atau seperti apa nih Mas selama bekerja nih? Jadi ini pertanyaan yang unik. Karena kalau untuk kasus kecelakaan, terutamanya kecelakaan lalu lintas itu untuk saat ini masih banyak penjamin istilahnya. Kalau BPJS Kesehatan itu sebagai penjamin kedua. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas ya pastinya penjamin pertamanya adalah PT Jasara Harja seperti itu. Jadi nanti kalau dari PT Jasara Harja tidak bisa menjamin, itu nanti tergantung kronologis dari kecelakaannya. Apakah itu ada hubungannya dengan bekerja atau itu kecelakaan lalu lintas murni. Kalau kecelakaan lalu lintas murni ya bisa nanti Jasara Harja tidak bisa menjamin karena kecelakaan tunggal misalnya itu bisa lari ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau itu kecelakaannya ada hubungannya dengan kerja, berangkat kerja, pulang kerja, saat bekerja. Nah itu saudara kembar kita yang satunya BPJS tenaga kerja seperti itu Kak Gia. Baik, ternyata sudah ada pembagian tugasnya ya, biar nggak menumpuk atau juga bisa saling langsung nih mana yang lebih tepat sasaran seperti itu. Tapi kalaupun misalkan tadi ada jenis misalkan fasilitas atau layanan manfaatnya adalah rehabilitasi, tapi itu mungkin di hal-hal lain ya, misalkan yang jangka panjang dan juga hal-hal yang mungkin masih terasa atau terjadi di masa para pekerja itu juga berjalan seperti itu ya Mas ya. Baik, ini juga masih ada hal lain nih Mas Asep yang kita pengen cari tahu juga gitu kan. Ini mengenai tentang namanya pekerja kan suka pindah-pindah ya. Ada yang di kota sama dengan terdaftar dari BPJS-nya gitu kan, atau Vaskesnya, tapi juga ada yang kadang kerjanya lebih banyak di luar dari Vaskes terdaftarnya nih. Apakah kita juga masih tetap bisa berobat nih Mas kalau misalkan kita lagi di luar domisili atau Vaskesnya itu sendiri? Ya baik, saya pastikan masih bisa ya. Masih bisa. Tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku pasti. Jadi kalau untuk pekerja yang bekerja tidak terdaftar di Vaskesnya, misal harus setiap minggu keluar kota gitu ya, itu bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat dia bekerja saat itu. Nanti dari kesehatan tingkat pertama itu ada istilahnya ya 3 kali berkunjung seperti itu. Jadi kalau sudah 3 kali berkunjung, nanti biasanya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu akan mengedukasi kepada pekerjanya untuk pindah Vaskes. Karena kalau
sudah 3 kali itu kan kemungkinan besar dia akan menetap di suatu daerah tersebut seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misal hari ini harus di Jogja, kemudian besok di Solo atau besoknya lagi ke Semarang. Itu jangan khawatir, kalau ada sakit bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Atau kalau itu gawat darurat medis, itu bisa langsung akses ke rumah sakit atau FKRTL terdekat. Seperti itu ya Stolovers ya. Jadi jangan ditahan-tahan dulu. Emangnya rindu ditahan terus gitu kan. Rindu aja sakit, apalagi sakit yang benar-benar udah kerasa gitu ya. Jadi jangan khawatir, apalagi kalau Stolovers ngerasa karena kita juga sudah membayarkan iuran gitu, kenapa tidak digunakan ya Mas ya untuk fasilitas tadi yang menjadi hak kita setelah kita melakukan kewajiban pembayaran dan lain sebagainya. Dan itu ternyata batasnya 3 hari dulu ya masih boleh untuk melakukan proses pemindahan tadi ya. 3 kali. 3 kali ya, 3 kali ya, bukan 3 hari. Sorry salah nih. 3 kali walaupun jangkanya berbeda seperti itu. Ada durasi tertentu nggak untuk perhitungan? Oh, udah 3 kali nih gitu. Atau misalnya kalau gimana? Untuk 3 kali itu dalam 1 bulan hitungannya. Oke, dalam 1 bulan ya, seperti itu. Kalau untuk pindah fasilitas kesehatan itu bisa 3 bulan sekali. Itu minimal ya berarti. Minimal 3 bulan sekali baru bisa pindah ke fasilitas kesehatan yang lain. Seperti itu. Tapi ada nggak Mas kasus yang ternyata orang nih pindah lagi per 3 bulan sekali? Pernah menemukan nggak ya teman-teman BPJS Kesehatan? Mungkin Mas Wawan bisa menjawab. Ada saja Mbak. Ya. Jadi apabila merasa tidak cocok dengan fasilitas kesehatan yang dipilih, fasilitas kesehatan tingkat pertama maksudnya, itu sangat bisa nanti melakukan perubahan. Mau ke puskesmas, ke klinik atau dokter praktek perorangan, nanti bisa diubah melalui aplikasi Mobile JKN. Nah itu, yang proses juga cepat ya, walaupun dari jangkanya sebulan ya Mas, dari kita pindah itu ya Mas. Ya, jadi apabila dilakukan perubahan di bulan berjalan, contoh di bulan ini di tanggal 27, maka akan berlakunya per tanggal 1 Juni di bulan depannya. Berarti nggak jadi cuma berlaku di bulan depan. Nggak 1 bulan dari kita mulai berpindah ya, tapi misalkan bulan barunya itu ya Mas ya. Stolovers, ini juga menjadi informasi yang kita harus selalu reminder. Kadang luput ya, karena mikirnya di bulan berikutnya tuh mikirnya 1 bulan setelah kita di tanggal kita merubah data gitu kan, atau berpindah tempat. Ternyata tidak seperti itu Stolovers. Jadi kita bisa banget di Mobile JKN tadi ya. Ini juga masih ada juga pertanyaan yang masuk nih, katanya ini dari Hendri untuk Mas Wawan atau juga untuk Mas Asep nih. Mas mau tanya dong, kalau saya pengen cetak kartu BPJS Kesehatan, gimana ini prosesnya gitu? Mungkin dari Mas Wawan ya, silakan. Jadi untuk saat ini BPJS Kesehatan itu sudah tidak melakukan pencetakan kartu, jadi tidak wajib untuk menggunakan kartu Indonesia Sehat. Jadi sudah sangat bisa menggunakan NIK saja, baik dari KTP, KK maupun KIA untuk anak yang di bawah 17 tahun. Untuk dalam hal mengakses kartu Indonesia Sehat, itu terdapat di aplikasi Mobile JKN. Jadi ada KIS digital namanya di menu aplikasi Mobile JKN kalaupun mau mengakses kartu Indonesia Sehatnya. Jadi beberapa case itu kami temukan, ada yang datang ke kantor minta untuk dicetak kartunya. Itu sudah sangat bisa menggunakan KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Itu ya, jadi nggak usah jauh-jauh juga Stolovers ya, kita sudah terdigitalisasi dan kita juga sudah punya tuh, kita pasti udah pada punya ya kalau misalkan sudah sering mengakses Mobile JKN, itu sudah terpampang nyata juga di situ untuk kartu Indonesia Sehatnya. Gitu, jadi sudah sangat bisa menggunakan NIK tadi juga. Jadi perlu saya tambahi ya Kak Kia. Silakan. Jadi kalau untuk di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu cukup menunjukkan kartu KTP aja, KTP elektronik atau KTP elektronik yang ada di handphone, seperti itu. Jadi kalau di tingkat pertama itu tinggal tunjukkan aja. Kemudian kalau di rumah sakit juga sama. Karena rujukan sekarang itu juga tidak dicetak. Seperti itu. Bisa diakses lewat aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN itu juga kita bisa melakukan pendaftaran online di sana. Nah, tinggal di rumah sakit nanti check in, kemudian nanti tinggal ngantri di poli seperti itu. Jadi sudah tidak zaman lagi untuk fotokopi yang benar-benar sudah nggak perlu bawa berkas, buang-buang uang, buang-buang berkas itu. Seperti itu. Oke. Itu jadi
teringat pengalaman kita zaman-zaman SD atau SMP ya Mas ya. Kadang kalau kita mau berobat aja udah harus bawa badannya gitu. Terus jangan lupa nih bawa berkas-berkas yang panjang itu. Jadi luput satu susah lagi gitu kan ya. Kalau sekarang sudah terintegrasi di aplikasi Mobile JKN tadi ya. Bahkan dari antrinya juga seperti itu ya. Jadi mudah sekali Star Lovers. Silakan diinstal kalau belum ada gitu. Bisa digunakan, dan kalau lagi bingung bisa langsung tanya nih sama Mas Asep juga. Boleh, ya. Di sekarang di 0818621013. Mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan yang lebih praktis lagi untuk manfaat nih ke Mas Asep. Mas, ini kan tadi kita juga tahu ya beberapa layanannya, ada yang bisa rehabilitasi gitu kan, ada yang kok tiba-tiba lupa ya, banyak kuratif gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ini ada pertanyaan juga yang masuk nih di Instagram dari @wanirawibawa. Katanya kalau gigi palsu apakah juga di cover BPJS Mas? Gimana nih untuk Mas Asep nih jawabannya nih Mas? Iya, jadi itu termasuk di poin rehabilitatif. Jadi di poin rehabilitatif itu ada bantuan alat kesehatan namanya. Jadi alat kesehatan itu termasuk dengan protesa gigi. Protesa gigi itu kita jamin selama 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Kemudian nanti untuk nilai tambahnya nanti di Perpres itu ada. Jadi satu rahang itu 500.000 bantuan dari kita. Jadi kalau untuk alkes itu sifatnya kalau di asuransi swasta itu seperti suplemen. Jadi biasanya ya tambah bayar seperti itu. Tinggal mintanya gigi palsu atau protesa gigi yang seperti apa, kan macam-macam ya sekarang ya. Nah itu nanti tinggal ditambahkan aja berapa butuhnya seperti itu. Tapi tetap ada ya Mas ya, ada covernya sekian, tapi juga ada tambahannya juga yang harus kita bayar dengan mandiri. Seperti itu. Ya udah, jadi Star Lovers ini bisa diingat-ingat terlebih dahulu. Kita juga sambil menampung beberapa pertanyaan lainnya nih yang sudah masuk. Jadi kita akan break dulu sejenak biar kita juga bisa mungkin mengkoordinasikan berbagai macam pertanyaan yang sudah masuk gitu. Ini menarik sekali juga, banyak hal-hal praktis dan juga beberapa hal yang sebetulnya udah dijawab. Nanti bisa kita reminder ulang di bincang spesial kita di hari Selasa 27 Mei 2025. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Gia dan juga Mas Wawan serta Mas Asep nih, Star Lovers dari BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman juga yang masih nemenin Star Lovers di bincang spesial kali ini. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Star Lovers yang ternyata semakin banyak ya mendekati sesi terakhir. Baru pada kepo nih gitu ya, baru masuk pertanyaannya di 0818621013 dan juga di Instagram kami di @starjogjafm. Ini ada hal-hal yang sering terjadi nih untuk Mas Wawan dulu kali pertanyaannya ya. Kita langsung aja Mas Wawan. Ini katanya, Mas, saya ini lagi rencana resign katanya gitu. Apa yang harus saya persiapkan mengenai atau berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan saya? Boleh dong Mas dikasih masukannya. Rencana resign ya. Mungkin ada tempat baru ya. Pekerjaan mungkin yang lebih baik. Iya, itu dia ya. Ini lucu juga pertanyaannya ya. Untuk pekerja yang resign, jadi apabila sudah dinonaktifkan dan sudah tidak dibayarkan, otomatis tidak tertanggung ya. Statusnya sudah nonaktif dari tempat kerjanya, maka bisa mendaftar sebagai peserta mandiri pertama yang membayarkan iuran sendiri. Jadi untuk kelas 1 itu Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 itu Rp35.000. Itu yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi ketika di rawat inap tidak bisa upgrade kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa mengusulkan ketanggungan pemerintah atau penerima bantuan iuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh pemerintah apabila memang masuk kriteria. Dan yang terakhir, apabila nanti yang bersangkutan bekerja kembali, silakan nanti berurusan dengan perusahaan barunya ya gitu ya. Ditanggung oleh tempat kerjanya nantinya. Tempat kerja yang baru. Sudah masuk tuh ya tipsnya ya, yang lagi berencana untuk resign gitu. Ini biasanya rencana doang nggak jadi-jadi ya. Tiba-tiba temennya yang nggak ada omong, nggak ada angin, tiba-tiba sudah resign. Berarti sebetulnya hampir prosedurnya kalau sekarang hampir sama dengan PHK nggak sih Mas? Kalau yang resign tadi, atau sebetulnya tetap ada bedanya antara yang PHK gitu atau yang diberhentikan oleh perusahaan sama yang tadi resign gitu? Resign itu termasuk dalam kategori PHK juga ya.
Jadi sangat bisa Mas atau Mbaknya Star Lovers yang tadi berniat untuk resign. Katanya inisial aja katanya gitu, jangan disebutin namanya, bisa-bisa aja kayak gitu ya. Oke, ternyata seperti itu ya Mas ya. Jadi ada iuran-iurannya juga tadi sudah dijelaskan sama Mas Wawan, tapi sebetulnya di mobil JKN atau di informasi lain juga bisa kita dapati ya untuk berapa besaran iuran tadi itu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi apabila Star Lovers tadi yang berniat untuk resign kemudian sudah dinonaktifkan dan ternyata butuh pelayanan kesehatan, sangat bisa untuk mendaftar melalui mobil JKN untuk perubahan status kepesertaannya, kemudian melalui Pandawa, kemudian ke kantor BPJS Kesehatan langsung. Oke, baik. Terima kasih Mas Wawan ya pencerahannya untuk yang resign nih gitu. Kalau yang sekarang mungkin yang darurat-darurat kita ke Mas Asep nih ya, tentang manfaat, pokoknya darurat tekanan Mas Asep gitu. Ini ada Pak Chandra ya, servicingnya Star Lovers juga nih, katanya tanya kalau misalkan prosedur penggunaan BPJS kalau emergency seperti apa nih Mas? Harus tetap ke langsung IGD bisa atau enggak, atau melalui Vaskes 1. Kemudian juga ini menyambung dengan kedaruratan tadi gitu. Ada pengalaman juga dari inisial O katanya gitu, nggak mau disebutkan juga. Kalau saya pernah masuk IGD tapi ternyata tidak di cover BPJS karena alasan dari tim medisnya adalah kedaruratannya masih tidak terlalu darurat katanya. Nah itu bisa dipaparkan lebih lanjut nggak nih Mas Asep? Ya, jadi untuk pintu masuk ke rumah sakit ya, ke TLK apabila kita periksa di sana adalah yang pertama lewat IGD, yang kedua lewat poliklinik tentu saja. Kalau untuk lewat poliklinik, saya poliklinik dulu ya. Kalau poliklinik itu berarti si pasien ini pasti ada dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi pasien periksa ke puskesmas, dokter keluarga atau klinik, kemudian di sana tidak bisa menangani, kemudian dirujuk ke poli tertentu seperti itu. Tapi kalau untuk IGD, kalau di IGD ini tidak memerlukan rujukan. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di Perpres nomor 59 itu sudah dijelaskan bahwasanya kriteria gawat darurat itu apa saja di sana aja. Ada misalnya mengganggu sistem sirkulasi pernafasan seperti itu. Tapi kembali lagi Perpres itu nanti yang menentukan adalah dokter yang memeriksa di IGD. Jadi kalau misalnya ada peserta tanya ke kami, Mas ini kok nggak dijamin, katanya nggak gawat darurat. Nah itu sebenarnya yang mengetahui gawat darurat medis atau tidak itu ya dokter yang memeriksa, bukan BPJS sebenarnya. Jadi biasanya kalau ada istilahnya pertanyaan seperti itu dari peserta, kita nanti akan konfirmasi ke rumah sakit kenapa ini tidak bisa digunakan seperti itu. Ternyata seperti itu ya Star Lovers ya. Jadi harus banyak koordinasinya ternyata tentang melihat tadi yang sebenarnya kita bisa bilang sedikit bias juga ya Mas ya tentang darurat tadi, karena kita harus lihat dari penilaian dari tim medisnya, salah satunya dokter itu tadi ya. Itu mungkin nanti bisa kita bahas sendiri dengan antara BPJS dan juga tim dokternya suatu saat barangkali ya gitu. Dan kita juga ada pertanyaan lagi nih Mas Asep mengenai tentang ya tadi praktis-praktis kayak misalkan kalau ganti kacamata covernya sampai berapa banyak ya Mas Asep? Ini pertanyaan dari @Desti Maharani. Oke, untuk Mbak Desti, kalau untuk kacamata itu setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dan nilai tukarnya itu sesuai dengan kelas dari peserta tersebut. Seperti itu. Jadi beda-beda juga ya berarti jadi 2 tahun sekali nanti bisa ganti lagi, 2 tahun sekali ganti lagi seperti itu. Itu juga tercovernya tidak hanya frame ya, tapi juga lensa dan lain sebagainya secara utuh atau sebetulnya ada tidak terpisah frame dan lensa ya. Jadi utuh frame dan lensa itu. Satu kesatuan jadinya. Satu kesatuan. Jangan dipisah nanti rindu mereka ya, bahaya. Aduh, jadi blur bayangannya kemana nih. Dan ini juga mungkin jadi satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing bersama gitu ya. Ini pertanyaannya tentang gigi kembali nih. Kayaknya memang gigi juga masih jadi satu persoalan yang kadang membuat bingung kalau kita misalnya menggunakan BPJS katanya Mas. Tanya dong kalau bersihin karang gigi, kenapa tidak di cover BPJS ya? Katanya gitu. Iya, jadi perlu saya jelaskan di sini. JKN itu adalah untuk pelayanan medis dasar. Jadi semua pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan itu adalah yang mengganggu fungsi atau mengganggu kesehatan seperti itu. Misal sebenarnya karang giginya itu kalau itu mengganggu kesehatan, misal nanti ada gangguan kesehatan apabila itu tidak dibersihkan, itu kita jamin. Tapi yang nggak kita jamin itu yang biasanya misal untuk persiapan mau pasang behel atau untuk masuk
polisi atau tentara itu biasanya kan untuk harus dibersihin dulu ya karena giginya. Nah itu yang nggak kita jamin. Yang kita jamin adalah yang indikasi medis. Kalau itu tidak kita lakukan nanti akan menyebabkan suatu penyakit seperti itu. Oke, ternyata ada ketentuan-ketentuan tadi ya, perintilan-perintilan yang akhirnya untungnya bisa kita cari tahu langsung dari Mas Wawan dan juga Mas Asep yang pagi hari ini sudah datang di Bincang Spesial. Wah, tidak terasa tinggal 1 menit nih Mas Wawan dan juga Mas Asep. Mungkin ada yang ingin langsung disampaikan kembali untuk para Star Lovers biar lebih yakin lagi nih atau untuk memastikan lagi dirinya bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Moga Mas Wawan dulu. Baik, jadi untuk Star Lovers yang ingin mendaftar di BPJS Kesehatan, baik di sini sebagai pekerja maupun bukan pekerja, peserta bukan penerima upah, itu sangat bisa mengakses dengan mudah melalui aplikasi mobile JKN, kemudian Pandawa di nomor 081181651165 dan juga bisa di care center kami di nomor 165. Oke, itu sangat mudah sekali ya, nggak usah datang-datang lagi ya Mas Wawan ya. Iya, betul. Bisa langsung. Atau ada yang ditambahkan sama Mas kalau Asep? saya menambahkan gini, jangan tunggu sakit untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Baik, itu ya quotes of the day nih Star Lovers ya, gitu ya. Karena gini, kalau kita sehat, otomatis kita sedang membantu yang sakit, seperti itu. Baik, itu dia Star Lovers ya, pokoknya banyak hal manfaat di hari ini dan semoga semakin jelas, semakin terang lagi bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman yang tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya secara detail juga oleh Mas Wawan dan juga Mas Asep. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Wawan dan juga Mas Asep. Terima kasih kembali. Semoga nanti kita ketemu dengan perbincangan lainnya. Amin. Nih yang kayaknya semakin banyak juga kekepoan dari Star Lovers gitu. Dan semoga bisa lebih terjawab lagi ke depannya. Star Lovers, kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga streaming kami starjogja.com, harianjogja.com dan juga jogjastreamers.com. Pelagi Suwarman beserta Mas Wawan dan juga Mas Asep pamit. Terima kasih banyak. Stay happy, healthy and wealthy dan sampai jumpa.